Halo pemirsa, aktor Iko Uwais dilaporkan ke Polres Bekasi Kota atas dugaan penganiayaan terhadap seorang desainer interior. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, gudang mebel di Surabaya, Jawa Timur terbakar, tersambar api yang digunakan untuk membasmi sarang tawon. Kebakaran gudang yang berada di pemukiman padat membuat warga panik. Kobaran api membakar sebuah gudang yang banyak menyimpan perlengkapan pernikahan di Jalan Bulak, Kalitinjang, Surabaya, Jawa Timur. Pak Bambang. Soalnya itu sofa apa namanya itu semua apa semua kan? Besarnya api pada pemukiman padat ini membuat panik warga sekitar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di dalam gudang milik Bambang Widodo ini membuat api cepat membesar. Petugas yang datang segera memadamkan api 1,5 jam kemudian dari lokasi kejadian yang banyak menyimpan perlengkapan pernikahan ini. Kebakaran terjadi saat pemilik bangunan berupaya membersihkan gudang dari sarang tawon. Namun api yang terlalu besar memicu terjadinya kebakaran. Ini bakar sarang tawon ya, pakai minyak tanah, pakai kain gitu. Nah, dikira sudah padam. Ternyata kan masih ada tetesan-tetesan api yang itu kena kayu, kena bahan-bahan yang mudah terbakar. Akhirnya apinya sudah jadi duluan ya, apinya sudah terlanjur besar, baru laporan ke 112. Usai kejadian, warga sekitar kembali ke rumah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Kobaran api yang membakar gudang kelontong di Sampit, Kalimantan Tengah menyambar rumah warga. Banyaknya barang berbahan plastik membuat api cepat membesar. Kobaran api membakar sebuah gudang kelontong di Jalan Kopi Selatan, Sampit, Kalimantan Tengah. Banyaknya barang berbahan plastik membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Lokasi gudang yang berada di tengah pemukiman membuat warga panik menyelamatkan barang. Tak ada aktivitas di gudang ketika kebakaran terjadi. Sebuah rumah yang berada di samping gudang ikut terbakar. 7 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Barang-barang pecah belah plastik, pancis juga ada. Membongkar barang-barang ini biar mengurangi asap. Nah, kemudian juga alat pelindung juga perlu ditambah lagi. Satu-satunya cara kami terus-menerus melakukan pemadaman ini. Jadi memang kita menyadari bahwa bahan-bahan yang diterbakar api ini mudah terbakar dan agak lama gitu. Belum diketahui penyebab dan nilai kerugian dari peristiwa ini. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Puluhan warga terlibat tawuran dengan sekelompok penjaga kamar di kawasan prostitusi Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran diduga dipicu penganiayaan 4 warga oleh sejumlah penjaga kamar prostitusi dengan senjata tajam. Menggunakan batu dan petasan, 2 kelompok massa terlibat tawuran di perlintasan kereta api Gunung Antang, Matraman, Jakarta Timur. Kelompok warga dari RW 1 Rawabunga saling serang dengan kelompok penjaga kamar di area prostitusi Gunung Antang. Aksi tawuran diduga akibat ulah kelompok penjaga kamar prostitusi yang menganiaya 4 warga sekitar. Penganiayaan merupakan buntut dari tertangkapnya seorang pencuri kotak amal yang diduga dilakukan warga Gunung Antang. Ada penyerangan, menurut informasi dari warga, ada penyerangan warga yang mengakibatkan 4 orang luka dan 1 rumah rusak. Usai kejadian, polisi bersiaga di lokasi.
sementara korban luka telah membuat laporan ke pos polisi terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kericuhan terjadi saat konser musik di sebuah mal di Yogyakarta. Ribuan penonton saling lempar benda. Kericuhan diduga dipicu provokasi penonton yang tak bisa masuk karena tidak kebagian tiket yang dijual Rp5.000. Ribuan penonton terlibat kericuhan saling lempar benda di lokasi konser musik band Strada di sebuah mal di Yogyakarta Minggu malam. Akibatnya sejumlah penonton terluka dan sejumlah fasilitas rusak. Diduga kericuhan dipicu provokasi penonton yang tak bisa masuk karena tidak kebagian tiket. Penyelenggara acara menghentikan penjualan tiket seharga Rp5.000 karena penonton telah melebihi kapasitas 1.000 orang. Penonton yang tak bisa masuk meluapkan kekesalan dengan melempar dan merusak fasilitas di lokasi. Tidak mengantisipasi membludaknya jumlah penonton. Jadi tiket ditutup lebih awal, membuat para penonton yang akan menonton mungkin merasa tidak puas. Usai kericuhan, polisi melakukan olah TKP di lokasi konser musik dan juga areal parkir mal. Garis polisi dipasang untuk memudahkan polisi mengidentifikasi kerusakan fasilitas mal. Selain itu, pihak mal ternyata tidak meminta izin pada kepolisian terkait konser musik ini. Luka-luka kecil ya. Berapa dan jumlah? 8 orang. 8 orang. Tapi tidak ada patah ya, ada luka-luka kecil ya. Akibat kejadian ini, 8 orang luka-luka. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, mobil minibus menabrak pohon di Jalan Alternatif Puncak Rainbow, Bogor, Jawa Barat Minggu siang. Akibatnya 1 orang tewas, 4 penumpang luka parah. Lima orang penumpang terkapar akibat mobil yang ditumpangi menabrak pohon di pinggir Jalan Alternatif Rainbow Hill, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Minggu siang. 1 orang yang terluka parah di bagian kepala tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju kencang dari arah Gadok menuju Sentul, usai korban berwisata di kawasan Puncak. Saat melintasi jalur curam menikung, mobil tiba-tiba oleng dan menghantam pohon. Hasil olah TKP polisi, kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk hingga mobil hilang kendali. Jadi kecelakaan kendaraan R4 yang mengarah dari Gunung Gelis menuju Jayanti, kondisi jalan menurun dan menikung karena kurang konsentrasi pengemudi sehingga menyebabkan hilang kendali dan keluar jalur dan posisi terakhir menabrak pohon sehingga terjadilah laka lantas. 4 korban luka dirawat intensif di Rumah Sakit IMC Sentul. Sementara mobil korban yang ringsek diamankan di Mapolsek Babakan Madang. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Bocah berusia 7 tahun tewas tersengat aliran listrik dari lampu taman di areal Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara. Korban tak sengaja menyentuh tiang lampu saat bermain bola di lapangan Rusunawa. Seorang bocah laki-laki tewas akibat tersengat listrik dari sebuah tiang lampu di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara. Kejadian berawal ketika korban, K, bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan Rusunawa. Ketika bermain, korban memegang tiang lampu. Naas, tubuh korban seketika tersengat listrik. Bocah berusia 7 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Itu memegang tiang lampu dari taman.
itu langsung tergeletak dan teman-temannya meminta tolong kepada warung yang ada di warung. Lalu dibawalah sama warga dan security yang ada di tower. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Metro Penjaringan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 3 pria kepergok warga saat akan mencuri motor di Sawah Besar, Jakarta Pusat. CCTV merekam saat salah satu terduga pelaku beraksi. Warga Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat menangkap 3 pemuda yang diduga kuat akan mencuri motor di kawasan tersebut. Massa yang emosi berupaya menghakimi ketiga pria. Sehari sebelumnya, salah satu anggota komplotan ini sempat beraksi dan mengincar motor warga. Meski telah membobol lubang kunci, namun pelaku gagal membawa kabur motor incarannya karena motor tersebut telah dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan. Terduga pelaku dan 2 rekannya tertangkap warga saat sedang duduk tak jauh dari lokasi kejadian. Tapi dia bingung, gemboknya tuh kebanyakan, dia bolak-balik duduk gitu. Dia mungkin udah ngeliat gemboknya itu di mana-mana gitu. Caranya gimana buat lepas lah. Keburu ada tetangga saya ditegur gitu kan. Dan juga sempat cuma nggak kerekam CCTV, ini ada motor jadul nih, aku saudara saya. Udah sempat ke bawah, udah sempat mau dinaikin, cuman dia gagal kepergok kabur juga, lari dia berapa kali bolak-balik soalnya gitu. Meski ketiga terduga pelaku telah diserahkan ke Polsek Sawah Besar dengan bukti rekaman CCTV, namun polisi tidak menahannya dengan alasan motor korban belum bergeser atau berpindah tempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Mobil pickup bermuatan buah mangga terguling usai menabrak bus di jalan tol dalam kota Slipi, Jakarta Barat. Diduga sopir lalai tak bisa mengendalikan mobilnya. Mobil pickup bermuatan buah mangga ini terguling usai menabrak sebuah bus di kilometer 12 tol dalam kota Slipi, Jakarta Barat. Bagian depan mobil hancur akibat kencangnya hantaman. Kecelakaan diduga akibat kelalaian sopir yang tak bisa mengendalikan kendaraan hingga menabrak bus di depannya. Sang sopir dan kernet mengalami luka ringan. Ini terlihat kendaraan pickup pemuatannya mangga. Mangga. Untuk penumpang sendiri, supir segala macam? Penumpangnya terlihat nggak ada luka serius, cuma ada sekitar agak pincang supirnya. Untuk kondisi kendaraannya, Dan? Kondisinya rusak parah depannya. Depan parah ya? Rusak. Ya. Petugas mengamankan mobil ini ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Akibat kecelakaan, ruas tol mengalami kemacetan sepanjang 2 km. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Berpura-pura menjadi tamu pernikahan, seorang wanita mencuri uang dan perhiasan di rumah warga di Bandar Lampung. Pelaku ditangkap pemilik rumah saat akan kabur. Seorang wanita kepergok mencuri gelang emas, HP, dan uang tunai 1,5 juta rupiah dari sebuah rumah yang sedang menggelar pesta pernikahan di Raja Basa, Bandar Lampung. Wanita 37 tahun ini sempat menjadi bulan-bulanan keluarga dan tamu yang hadir. Peristiwa bermula ketika korban hendak sholat di kamar. Korban curiga dengan pelaku yang tiba-tiba keluar dari kamar. Kerabat korban lalu mengejar dan mengamankan pelaku. Lalu ada ibu-ibu satu, dia kaget ngeliat saya, katanya, bapak, kata ibu itu. Oh iya, saya bilang siapa ya? Oh enggak, kata dia, langsung dia pergi. Nah saya dalam pikiran saya waktu itu, ini keluarga saya atau tadi WO yang sering yang ngerias dan sebagainya. Pikiran saya nggak terlalu ada perasaan curiga, tapi saya nggak terlalu mendalam curiga saya. Pelaku diserahkan ke Polresta Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Ruslan melaporkan. 2 balita kakak beradik dianiaya ibu kandungnya karena kesal tak dinafkahi.
video penganiayaan dikirim pada suaminya yang ditahan di rutan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali. Bantuannya 8 jalan kuda,